Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JTIK, selamat datang di JTIK Podcast bersama saya Riza Zamzani Ilham. Nah, memasuki tahun ajaran baru penerimaan mahasiswa, tentunya setiap universitas akan melaksanakan yang namanya PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Dan untuk JTIK itu sendiri akan mengadakan PKKMB khusus jurusan nih teman-teman. Nah, seperti apa bentuk pelaksanaannya? Kita langsung saja ke narasumber kita hari ini. Ada Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Bapak Dr. Mustari S. Lamada MT. Halo Bapak, apa kabar? Halo Risa, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak kita akan berbincang tentang PKKMB di tingkat jurusan itu ada ya Pak PKKMB tingkat jurusan. Nah, apa itu Pak? Seperti apa PKKMB di tingkat jurusan itu Pak? Oke, kalau pertanyaannya ada ya PKKMB tingkat jurusan? Ya ada, jawabannya ada ya Pak. Nah, untuk lebih spesifik PKKMB tingkat jurusan itu akan mengadakan sebuah kegiatan yang disebut dengan pengenalan kultur akademik di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Iya, pengenalan kultur akademik itu ada namanya Pak, nama kegiatannya? Ada Oke, dong. apa ada. tuh Pak? Ya teman-teman mungkin penasaran apa nama kegiatannya? Ya, karena kita ada di Kota Makassar, tentu kegiatannya ini kita agak mirip-miripkan dengan yang unik di Kota Makassar. Oh, yang unik. Apa itu Pak? Yang unik di Kota Makassar. Iya. Panggilan untuk anak pemberani di Kota Makassar disebut Aco. Oh, Aco. Kalau iya. anak yang cantik perempuan, yang perempuan disebut Ece. Ece, ya Pak. Nah, khusus untuk PKKMB kita sebut dia Aco karena akan membentuk mental pemberani untuk berinovasi. Inovasi, oke Pak. Jadi Aco itu Pak ada kepanjangannya atau ada maknanya Pak? Kenapa kita ambil nama Aco? Ada kepanjangannya mungkin Pak dari Aco itu? Ada dong. Oke, wah ada ya teman-teman. Mungkin boleh Pak disampaikan? Oke, Aco itu kepanjangan dari Academic Culture Orientation. Yaitu kalau di dalam harfiah dalam bahasa Indonesianya itu pengenalan budaya akademik di jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Mau tahu budaya akademik di jurusan seperti apa Pak? Boleh Pak disampaikan pengenalan budaya akademik itu seperti apa untuk di jurusan Teknik Informatika dan Komputer? Oke, budaya akademik di jurusan Teknik Informatika dan Komputer itu adalah mengembangkan inovasi dan kreativitas di kalangan mahasiswa. Nah, kita bikin slogan satu namanya mengukir prestasi, membangun negeri. Wah, jadi slogan di jurusan Teknik Informatika mengukir prestasi dan membangun negeri. Wah, sangat luar biasa ya Pak slogan dari JTIK ini. Oke Pak, mungkin ada sejarah terbentuknya itu Pak lagi di kegiatan ACO-nya, mungkin kenapa kita sampai ingin mengadakan kegiatan ACO Pak? Kenapa? Asal muasal terbentuknya kegiatan ACO ini adalah sebenarnya dilatar belakangi dengan keresahan-keresahan yang kita rasakan saat itu di saat itu masih di prodi ya. Masih program studi ya Pak. Program studi PTIK saat itu sebenarnya prestasi mahasiswanya sudah luar biasa. Pak. Tapi prestasi mahasiswanya ini kita ingin tularkan ke mahasiswa-mahasiswa lain. Kita ingin tanamkan lebih awal di saat mahasiswa baru masuk melihat. Jadi ada pandangan baru ya Pak. Jadi mahasiswa baru masuk ke jurusan Teknik Informatika, kita sudah menanamkan nilai-nilai moral dan akademik yang bagus untuk mahasiswa baru. Benar Risa. Baik, terima kasih Pak. Kemudian Pak, mungkin apa harapan Bapak mengenai mahasiswa baru untuk jurusan ke depannya? Misalnya semoga mahasiswa baru bisa lebih mengukir prestasi untuk jurusan ke depannya Pak. Mungkin ada yang Bapak harapkan mungkin. Baik, harapan saya kepada mahasiswa baru ke depannya bahwa mahasiswa baru itu mestinya benar-benar menjadi generasi pencari solusi. Generasi pencari solusi. Bagaimana generasi pencari solusi? Seperti apa itu Pak contohnya? Tentu di dalam dunia akademik, dunia teknologi, dunia IT, tentu banyak problematika yang hadir yang dihadapi oleh masyarakat kita. Nah, mahasiswa sebagai agent of change diharapkan bisa menjadi sebuah generasi yang memberikan solusi bagaimana permasalahan-permasalahan tersebut. Itu dapat dipecahkan ya Pak. Ya benar. Nah,
di sini kita harapkan inovasi mahasiswa muncul, kreativitas mahasiswa Ya, muncul, betul, Pak. sehingga generasi baru mahasiswa JTIK itu betul-betul bisa mengarahkan semua energinya untuk mencapai tujuan yang Tujuan di bawah JTIK itu, JTIK itu. mengukir prestasi, Membangun negeri ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa baru ini dapat mengemban slogan dari JTIK ya Pak, mengukir prestasi dan membangun negeri, khususnya untuk jurusan kita Teknik Informatika dan Komputer. Nah mungkin terakhir Pak, ada satu kata untuk Aco Pak, ini boleh disampaikan. Oke, satu kata untuk Aco. Apa ya Mbak Risa ya? Mungkin berkembang, tumbuh atau luar biasa mungkin, dan ada landasan kenapa Bapak memilih kata tersebut. Mungkin ada Bapak atau harapan mungkin untuk Aco ini satu katanya. Oke. Harapan untuk Aco, sebenarnya harapan untuk semua mahasiswa deh. Iya, tidak apa-apa Pak, boleh disampaikan. Karena mungkin teman-teman mahasiswa lain juga nanti menonton bisa mendapatkan inspirasi Bapak. Oke. Buat anak-anak saya mahasiswa baru, kalau Anda pernah nonton film India, Kucu Hutahe. Kucu Hutahe ya teman-teman. Kalau Kucu Hutahe itu artinya lahir sekali, hidup sekali, menikah sekali. Wah, lahir sekali, hidup sekali, menikah sekali. Kalau di JTIK hanya sekali menjadi mahasiswa, maka buat yang terbaik selama Anda menjadi mahasiswa. Oke, kembali lagi ke slogannya JTIK ya Pak, mengukir prestasi dan membangun negeri. Oke, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya di podcast kali ini. Terima kasih Pak. Oke teman-teman, dan narasumber kita selanjutnya ada Ibu Dwi Reski Anandari, SPC MSI, sekaligus Dewan Pembina Himatik atau Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer. Halo Ibu Kiki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, jadi Ibu saat ini menjadi salah satu Dewan Pembina di Himatik ya Bu? Iya betul. Oke, karena tadi kita sudah membahas juga tentang Aco oleh Ketua Jurusan, mungkin kita akan bertanya sedikit tentang Ibu sebagai dosen dan pemateri dalam kegiatan Aco ini. Mungkin bagaimana persiapan Ibu dalam menghadapi nanti kegiatan Aco ini Bu? Oke, kalau sebagai Dewan Pembina Himatik ya, karena kegiatan Aco ini juga menjadi program kerja dari Himatik, sehingga kami dari Dewan Pembina ikut serta dalam mengawasi, mempersiapkan secara teknis pelaksanaannya dan juga materi apa saja gitu ya, dan turut mengawal nanti prosesnya tentu saja. Betul Bu. Jadi mengawasi dan mengawal selama kegiatan Aco nanti berlangsung ya Bu. Iya betul. Oke, jadi sebagai Ibu sebagai pemateri juga ya Bu di kegiatan Aco. Kalau boleh tahu nanti Ibu akan membawakan materi apa Bu? Terkait dengan etika dan upaya untuk mencegah bullying. Oh, tentang etika dan upaya mencegah bullying ya Bu. Oke, jadi nanti Ibu Dwi Reski Anandari ini adalah salah satu pemateri ya teman-teman di kegiatan Aco. Nah Ibu, dalam kegiatan Aco ini menurut Ibu materi apa saja yang paling dibutuhkan oleh mahasiswa? Kalau dibilang materi apa saja yang paling dibutuhkan, saya rasa semua materinya bagus-bagus ya. Iya Bu. Apalagi tujuan Aco ini kan sebenarnya untuk membantu mahasiswa beradaptasi di lingkungan kampus. Ada materi bagaimana mengenal lingkungan kampus, organisasi. Betul. Kemudian juga nanti ada mahasiswa berprestasi juga yang ikut mengisi materi gitu ya. Karena saya rasa ada dari Bapak Ketua Jurusan sampaikan ada 12 materi ya Bu? Iya, ada 12 materi. Sangat banyak ya Bu. Tapi kalau pertanyaannya yang paling penting ya, bukan karena ini materi saya, ya, bukan karena materi saya, tapi saya rasa materi yang paling penting untuk mempersiapkan diri sebagai seorang mahasiswa yaitu etika. Etika betul Bu. Etika sama memang halnya sangat kalau penting. kita mau menerima ilmu, kita harus siap gitu ya, sikap kita, bagaimana niat kita, itu kan bagian dari etika sebenarnya. Iya betul, jadi kayak ada juga beberapa yang mengatakan bahwa untuk apa kita memiliki pendidikan yang tinggi tapi etika kita masih kurang. Betul sekali Bu. Nah Ibu, karena Ibu ini termasuk latar belakang pendidikan psikologi ya Bu, bagaimana menurut Ibu cara mahasiswa baru menghadapi masa transisi remaja akhir ke dewasa awal? Kan mahasiswa baru itu masa transisi dari remaja akhir ke dewasa awal Bu, mungkin boleh
dijelaskan sedikit. Kayaknya Bu. Risa paham betul ya. Sudah tahu kayaknya rentang usia Bu. remaja kan pernah diajar sama Ibu. Oh gitu. Oke, berarti lulus ini dapat A. Alhamdulillah mata Ibu. kuliahnya. Jadi kalau kita bicara remaja akhir ya, ke dewasa awal itu kan usia, kalau remaja akhir itu awal 18 dan awal 19 tahun gitu ya. Usianya. Artinya ini sudah sesuai dengan usia mahasiswa. Usia mahasiswa kan biasanya 19 tahun. Nah, ini awal untuk masuk dewasa awal. Dewasa awal ya, nah, betul Bu. Kalau kita bilang bagaimana masa transisi itu ya, kalau bicara perkembangan itu saling berkaitan. Mulai dari kecil itu sih sebenarnya, jadi berangkatnya bukan dari remaja akhir sebenarnya. Kalau kita bicara transisi dari dewasa awal betul, Bu. ya. Karena di masa anak gitu ya, anak lingkungan terdekat siapa? Keluarga ya, betul ya, Bu. di situ ditanamkan nilai-nilai moral sehingga anak-anak tahu gitu ya konsep baik, buruk, benar, salah. Walaupun itu awalnya adalah pengaruh dari lingkungan keluarga tentu saja. Kemudian anak lebih luas lagi pada masa remaja, masa-masa sekolah, SMA. Itu masa-masa istilahnya penuh dengan gejolak ya, pencarian identitas. Ya, masih labil-labilnya Bu, anak sekarang bilang itu labil. Nah, proses ini yang banyak konflik kemudian terjadi. Karena anak merasa bahwa sudah punya nilai-nilai tersendiri. Ya, betul Bu. Yang kadang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di sekitar masyarakat gitu ya. Sehingga anak butuh lingkungan yang tepat sebenarnya. Hanya saja kan tidak bisa ya dikontrol 24 jam Bu. Anak gitu ya, remaja. Kita tidak tahu apa yang terpapar pada anak. Nah, kalau ini baik gitu ya, prosesnya baik, tepat, lingkungannya baik, maka enak masa transisinya ke dewasa awal ya, ketika menjadi mahasiswa. Ya, tapi kalau misalnya tidak lingkungannya tidak tepat, maka di sini bagaimana perguruan tinggi gitu ya, jurusan prodi bisa mempersiapkan lingkungan yang kondusif agar proses transisi ini melanjutkan pencarian identitas yang sesuai dengan nilai dan norma itu harus kondusif dan baik, mendukung minat bakat anak juga. Iya betul Bu. Jadi untuk masa transisinya ini lingkungan sangat berpengaruh ya Bu. Jadi perguruan tinggi ini harus menyiapkan lingkungan ataupun kondisi yang kondusif untuk para mahasiswa baru ya Bu, agar mereka dapat beradaptasi dengan baik. Mungkin seperti itu ya Bu. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Bu, satu kata untuk kegiatan ACO nantinya itu ada apa Bu? Satu kata untuk kegiatan ACO itu apa ya kira-kira? Iya Bu. Saya mikir dulu nih kalau gitu. Amazing gitu Bu, apakah? Kalau saya rasa ACO itu bertumbuh ya. Bertumbuh, ya betul. Alasannya ya di sini sebenarnya membantu ya mengawal mahasiswa baru untuk bisa beradaptasi, ya bertumbuh bersama. Harapannya kalau kita bicara bertumbuh, kalau tumbuhan itu pupuknya harus bagus. Nah, ACO ini kan sebenarnya bisa jadi pupuk bagi mahasiswa untuk bisa bertumbuh dengan baik di awal untuk memasuki episode baru dalam hidupnya. Iya, betul Bu. Iya. Oke, jadi itu dari Ibu Kiki. Jadi satu kata untuk ACO itu bertumbuh. Jadi berharap nanti mahasiswa baru ini dapat bertumbuh dengan baik di kegiatan Academic Culture Orientation yang nantinya akan kita laksanakan. Baik Bu, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Ya. Untuk narasumber kita selanjutnya ini ada Kakak Jusniar yang akrab disapa Kak Niar. Nah, Kak Niar ini adalah Ketua Umum dari Himatik atau Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika dan Komputer. Nah, halo Kak Niar. Halo. Nah, Kak Niar, karena tadi kita juga sudah berbicara tentang kegiatan ACO yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, bagaimana nih Kak Niar kontribusi dari Himatik saat kegiatan ACO nantinya? Ya, terkait tentang kontribusinya Himatik dengan panitia-panitia ACO, ya tentunya kami memberikan wadah apapun kebutuhan dari panitia akan kami siapkan. Mulai dari mulai dari segi dana dan lain-lain. Segi dananya juga ya dari Himatik. Kemudian ada lagi? Ya, untuk saat ini itu saja, karena kami juga memberikan ruang kepada panitia apapun yang mereka butuhkan itu silahkan ke Himatik saja. Silakan konsultasi. Mungkin boleh menghubungi kakak-kakak dari pengurus Himatiknya. Mungkin bukan ada hanya saya kendala. tapi pengurus yang lainnya. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa harapan Kakak Niar ini kepada mahasiswa baru nantinya, khususnya mungkin harapan mahasiswa baru untuk jurusan kita Teknik Informatika dan Komputer? Ya, untuk diri saya pribadi, harapan saya untuk mahasiswa baru tentunya pertama kita harus tetap semangat dikarenakan
jurusan Teknik Informatika dan Komputer ini merupakan jurusan yang peminatnya paling terbanyak. Ya, peminatnya apalagi cukup tinggi ya, khususnya di apalagi kan Universitas jurusan Negeri Makassar. ini baru-baru terbentuk. Ya, itu betul. baru menjelang 2 tahun. Menjelang 2 tahun ya kan ya. Menjelang 2 tahun. Jadi saya harap kepada adik-adik semua tetap semangat dan lakukan yang terbaik untuk jurusan kita agar jurusan kita ini lebih berkembang ya, kualitasnya juga makin tinggi. Oke, mungkin lebih mencetak prestasi-prestasi baru nah, itu nantinya. juga boleh. Oke, jadi Kak Niar mungkin terakhir, jadi satu kata untuk kegiatan ACO ini apa, Kak? Oke, kalau dari saya pribadi satu kata untuk ACO, semangat. Semangat. Nah, semangat. Jadi semangatnya hanya untuk mahasiswa baru atau mungkin panitia, teman-teman di jurusan, atau yang mana, Kak? Kalau saya untuk mahasiswa baru, dikarenakan mahasiswa baru kan akan bergabung di jurusan kita, jadi akan melewati hal-hal yang baru ya, yang mungkin sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh mahasiswa baru. Di jurusan Teknik Informatika ini akan ada budaya-budaya baru yang nantinya akan adik-adik mahasiswa baru pelajari, khususnya nanti di kegiatan ACO. Oke, terima kasih Kak Niar. Oke, terima kasih banyak juga. Nah, teman-teman, untuk narasumber kita selanjutnya itu ada Sulaiman. Jadi Sulaiman ini merupakan ketua panitia pelaksana kegiatan Academic Culture Orientation atau ACO untuk tahun ini di tahun 2022. Halo Sulaiman, apa Halo kabar? Karisa, alhamdulillah baik. Jadi Sulaiman ini adalah ketua panitia untuk kegiatan ACO tahun ini ya. Iya betul Kak. Oke, nah Sulaiman mungkin boleh disampaikan bagaimana persiapan Sulaiman ini selaku ketua panitia dalam pelaksanaan ACO yang sebentar lagi akan dilaksanakan di jurusan. Oke baik, untuk persiapan dari panitia ACO kali ini, tahun ini, itu ada beberapa materi yang akan disampaikan nanti, yaitu sebanyak 12 materi. Oh, jadi ada 12 materi ya? Iya betul, dan yang akan dibawakan oleh beberapa dosen dan juga mahasiswa yang berprestasi dari JTIK seperti itu. Oke, jadi untuk pematerinya itu ada 12 materi ya, dan ya, pematerinya betul, dari dosen, mahasiswa, apa ada dari alumni juga? Iya, ada juga Kak. Oh ya, jadi sangat beragam ya pemateri dari ACO nantinya. Oke, kemudian apakah kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka atau masih secara online, Sulaiman? Nah, itu juga menjadi salah satu problematika dari kepanitiaan ini, Kak, karena kita belum ada tanggal fixnya juga. Belum ada tanggal penetapan tanggalnya ya? Untuk tanggal juga belum ada, dan untuk kegiatannya itu juga belum ada kepastian akan diadakan secara online atau offline. Oke, jadi belum ada, kalau bayangannya udah ada lebih cenderung ke online atau offline? Besar harapan kita dari kepanitiaan untuk akan dilakukan secara offline. Offline ya, betul, karena bisa secara langsung ya bertatap muka dengan para mahasiswa baru nantinya. Seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya mungkin ada halangan ya, apa boleh buat pasti kita akan laksanakan secara online. Oke, nah mungkin Sulaiman, apa harapan Sulaiman dalam menyukseskan acara ACO di tahun ini? Kalau dari saya Kak, dari segi kepanitiaan mungkin saya berharap besar dari panitia, semua panitia yang menyiapkan untuk ACO ini, yaitu dengan cara berkontribusi dan berkolaborasi dengan semua yang ada di JTIK ini. Oke, jadi panitia itu kontribusinya lebih banyak ya. Betul. Panitia berkontribusi kemudian bersinergi dengan jurusan. Oke. Kemudian Sulaiman, ada satu kata untuk kegiatan ACO ini apa? Kalau saya Kak, berkembang. Berkembang. Kenapa berkembang? Karena saya berharap untuk adik-adik mahasiswa angkatan 22 yang akan masuk ke dunia perkuliahan, saya mengharap bisa berkembang dari yang sebelumnya itu masuk di dunia persekolahan yang sekolah dari biasa. SMA ke perkuliahan ya. Oke. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa barunya ini lebih bisa berkembang ya, dari SMA ke perguruan tinggi. Betul, Kak. Nah, teman-teman, tadi kita telah berbincang dengan beberapa narasumber tentang kegiatan Academic Culture Orientation untuk tahun ini 2022. Jadi untuk adik-adik mahasiswa baru khususnya di jurusan Teknik Informatika dan Komputer, persiapkan diri kalian karena tidak lama lagi akan ada kegiatan ACO yang tentunya sudah dipersiapkan dengan maksimal oleh kakak-kakak panitia. Nah, sekian dari podcast kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.